Pertama-tama saya modal ayam hias atau mentok itu bermodal 500.000 saja. Posisi itu saya bingung harus mau beli ayam harga berapa dan atau beli mentok harga berapa. Pada akhirnya saya mencoba untuk menjualkan punya teman-teman entok yang harganya 1.500.000. Saya jual 3 juta. Alhamdulillah dapat pesanan. Akhirnya saya jual, saya dapat untung. Nah, disitulah saya mendapatkan untung. Saya iseng-iseng jual lagi. Semakin banyak pelanggan saya dan pembeli saya, semakin banyak saya mendapatkan cuan. Akhirnya saya bisa membangun kandang dan untuk isi materi mentok atau unggas hias yang saya sukai. Perkenalkan, nama saya Mas Rio atau bisa dikatakan Mas Putra Akafram. Kami beternak entok ini di tahun 2009. Alamat di Purworejo, Loano, RT 1 RW 2. Saya beternak entok 2009. Populasi yang saya pelihara ini ada 40 ekoran. Pertama-tama saya suka ternak entok itu karena saya suka lihat body dan postur itu kayaknya besar panjang, ini kayaknya bagus buat kontes, bisa buat konsumsi lebih cepat dibandingkan dengan entok-entok biasa, pertumbuhannya mungkin bisa cepat ini. Awal mula saya pelihara mentok pertama kali saya langsung terjun di jumbo. Karena saya lihat-lihat di sosial media itu kayaknya posturnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Jadi yang bikin saya penasaran dan tertarik ingin ternak itu, nah saya melihat di sosial media. Pertama kali saya berawal itu ada sekitar 10 ekoran. Pertama saya mencoba membesarkan, lama-lama saya ternak dan semakin banyak sebagian saya jual, sebagian saya buat indukan sendiri. Kendala pertama itu saya penyakit di mentok itu mata biru. Yang kena mata biru itu hampir semua itu. Pada akhirnya saya coba untuk pengobatan, akhirnya cuma yang mati 2 ekor saja. Pertama saya mengatasi entok itu terutama saya tak puasakan makan dulu, tapi minum saya kasih ramuan-ramuan herbal seperti kunir, bawang merah. Nah itu saya kasih, ditambah saya tak kasih tetaklor dan obat-obat konsumsi lainnya. Karena mata biru itu ada yang bilang kalau penyembuhannya susah, tapi ya saya ya ikhtiar aja lah. Akhirnya saya bisa sembuh walaupun mati 2. Untuk perbedaan ternak mentok dulu sama sekarang itu, kalau misalkan zaman dulu itu biasanya rata-rata cuma buat konsumsi atau buat sampingan saja. Tapi kalau kekinian zaman sekarang itu memelihara mentok jumbo itu buat kontes juga bisa, buat konsumsi juga lebih cepat. Yang bikin harga semakin tinggi itu kalau misalkan ukuran atau besar bisa melebihi batas kan bisa kita masuk kontes. Tapi kalau untuk yang pekiran atau yang kecil-kecil bisa kita kasihkan ke pemotongan. Jumbo itu bisa dikatakan multifungsi, bisa dibuat konsumsi atau bisa buat hias. Saya beternak entok itu ada namanya pasang surut. Pas posisi punya saya pas banyak, ya saya dibeli, tapi saya selalu menyisakan entah itu berapa ekor, misalkan 5 atau 10 saya sisakan. Nanti kalau udah banyak lagi, dibeli lagi, dan lama-lama ya seperti itu aja saya. Karena kalau semakin banyak terus terang ya repot juga buat ngurus sendiri, buat kirim-kirim ke luar pulau, luar Jawa itu kan agak sedikit terkuras waktunya.
Saya sendiri ternak entok ini bisa dikatakan buat pokok saya sehari-harinya. Buat pokok sehari-hari, mata pencarian saya sendiri. Saya juga nggak kerja, saya ternak mentok ini mau jual dari anakan, remaja ya. Saya cuma niatnya beternak saja. Mungkin ada tambahan kalau misalkan saya ternaknya ayam hias. Selain saya beternak mentok ini, sampingan saya beternak ayam hias. Untuk ayam hias saya utamakan juga penjualan di luar Jawa atau pulau-pulau, karena misalkan mentok posisi pas sepi, kita bisa menjual di ayam. Kalau misalkan ayam pas sepi, kita bisa jual di mentok. Saya terjun di dunia ayam hias juga tahun 2009. Habis pertama kali nyoba mentok, baru saya mencoba ayam hias buat tambahan itu. Jenis ayam hias yang saya pelihara itu ada merak, ada pisen, ada Amerika Silky, dan ada ayam cemani, ayam Brahma. Kalau ayam hias itu keunggulannya harga itu nggak ada patokan. Nah, itu yang bikin saya penasaran, yang bikin saya suka itu karena masuknya hias. Jadi nggak ada patokan harga pasaran atau kita cocok saling membeli, ya itu yang saya minati. Untuk ayam hias yang saya ternak ini ada sekitar 12 jenis ayam. Contohnya kayak ayam pisen, merak, silky, ringneck, cemani, Brahma, dan masih banyak jenis yang lainnya. Untuk penjualannya saya biasa jual ke Bandung, Jakarta, Sulawesi, luar pulau, atau Jawa Barat juga banyak seliranya kalau di luar Purworejo lah intinya. Kalau untuk masyarakat Purworejo mungkin rata-rata kebanyakan beli anakan karena harganya ya lumayan sangat tinggi. Mulai penjualan ayam hias itu dari usia 1 bulanan sampai remaja, bahkan ada permintaan yang dewasa, kami juga siap melayani penjualan. Untuk ayam yang sering dicari banyak peminatnya dan harganya ekonomi itu ayam Amerika Silky. Kita jual usia 1 bulanan harganya per ekornya 150.000. Untuk dewasanya kita jual per pasangnya 2 juta. Jual burung merak itu juga anakan juga saya jual, remaja juga saya jual. Untuk anakan burung merak itu saya jual usia 1 bulanan itu satu pasangnya 4,5 juta. Usaha ternak saya ini dari mulai mentok sama ayam hias itu bisa dikatakan masuklah buat mata pencarian kehidupan saya. Alhamdulillah bisa buat makan, buat anak istri saya dan orang tua saya tercukupi semua. Masalah penjualan itu malah banyak di ayam hiasnya, karena di ayam hiasnya itu untuk wilayah Purworejo mungkin masih 1-2 yang beternak. Untuk luar kota pun juga permintaan banyak, permintaan minta ke saya, pelanggan saya, bahkan teman-teman saya yang nggak punya stok banyak yang ambil punya saya. Tapi kalau untuk mentok, mayoritas di Purworejo hampir semua itu punya mentok. Jadi kalau saya jual di Purworejo kemungkinan agak susah. Ya mau nggak mau saya jualnya di luar Purworejo. Entah itu mau di model hias atau di model konsumsi. Nah, kalau pengen harganya yang lebih terjangkau atau lebih tinggi, kita belajar penjualan di luar kota. Untuk bisa sukses beternak itu kita harus multi unggas. Contohnya kita ternak mentok dan kita juga ternak ayam. Nah, misalkan mentok itu posisi pasarnya pas sepi, kita bisa jual di ayam. Kalau pas posisi ayamnya sepi, kita bisa jual ke mentok.
saling menutupi lah satu sama lain. Itu apa yang kita usahakan, yang kita ternak ini saling sama-sama melengkapi buat kehidupan kita lah. Untuk pemberian makan mentok saya ini sehari 2 kali, pagi dan sore atau siang dan malam. Untuk pakan yang saya berikan itu saya pakai, kalau yang udah dewasa seperti ini saya pakai polar campur arak atau aking sama pur, itu saya campurkan jadi satu, saya kasih makannya. Tapi kalau untuk usia 1 bulan sampai usia 2 bulan itu saya kasih pakan full pur semua. Buat pencegahan di musim pancaroba biasanya saya minumnya saya kasih entah itu campuran kunir atau vitaci, itu biasanya saya campurkan ke minumnya. Untuk mencegah penyakit biasanya saya tak bersihkan kandang dan saya selalu mengecek mentok-mentoknya, terutama tempatnya jangan sampai terlalu basah banget. Makanya saya kalau misalkan ada tempat yang basah saya kasih pasir atau tanah yang kering supaya dia nggak mudah kena penyakit itu. Ibu saya dan istri anak saya juga alhamdulillah mendukung semua. Pas posisi saya ngirim atau saya pergi, misalkan ada ayam yang belum dikasih makan atau ada yang sakit, istri saya yang ngasih makan, kadang yang ngerawat. Sementara sebelum saya pulang dia selalu laporan, nah ini ayamnya sakit, ini ayamnya belum dikasih makan atau udah dikasih makan. Itu yang paling terutama kita beternak itu ada semangat dari orang tua ataupun istri. Itu yang bisa buat kita bertahan. Doa seorang istri dan seorang ibu itu paling diijabahi, paling dikabulkan lah. Motivasi yang sangat bagus lah, yang sangat membuat hidup saya itu semakin lengkap. Untuk semangat beternak, semangat mencari nafkah menjual ayamnya atau mentoknya itu, nah itu motivasi dari orang tua dan istri anak itu yang bikin saya tidak menyerah beternak di Unggas ini. Terutama niat, dan saya selalu semangat dalam beternak. Walaupun terkadang saya ada ujian besar, entah itu di keluarga ada yang anak saya sakit harus berobat, ataupun ayam saya atau mentok saya ada kematian, ya selalu saya tidak lupa selalu berdoa. Dan namanya beternak itu terkadang posisi kita di bawah ya di bawah, terkadang kita posisi di atas ya. Kuncinya kita tetap selalu semangat lah, motivasi untuk beternak di Unggas ini. Kunci kesuksesan itu dan ketentraman hidup itu sebenarnya kalau saya di bab usaha itu ya gaya hidup kita itu harus menyesuaikan dengan penghasilan kita. Kita nggak perlu gaya hidup kita harus mewah-mewah, yang penting kita cukup untuk kebutuhan, untuk materi yang kita ternak itu harus mencukupi. Terkadang orang juga memandang saya, tetangga saya juga bilang, kenapa sih kak beli ayam mahal-mahal, beli mentok-mentok mahal, kenapa nggak dibeliin motor, beli mobil. Nah, tapi saya punya prinsip, kalau misalkan beli motor, beli mobil, itu saya berpikirnya apa itu harus kita punya. Nah kan kalau misalkan kita beli mobil terus modal kita buat usaha nggak ada, kan lebih baik buat modal usaha dulu. Nanti kalau sudah melengkapi kehidupan kita, materi udah tercukupi semua, nah kita mau beli mobil itu insya Allah kita bisalah. Yang terutama gaya hidup kita jangan terlalu mewah, kembali lagi di gaya hidup kita sendiri aja. Terima kasih yang sudah menonton YouTube ini. Jangan, moga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe di akun ini Bang Rinto. Terima kasih, salam ternak Indonesia.